Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok metode visualisasi data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu visualisasi centered widgets. Next. Anggota kelompok kami pertama ada Natasha Eva dengan NIM 231111005. Kemudian ada Olivia Intan Puspita dengan NIM 231111006. Kemudian ada Afrilia Vianandara Gita dengan NIM 231111010. Kemudian ada Rifka Anissa Swasti dengan NIM 231111040. Dan dengan saya sendiri yaitu Yasmin Alifda dengan NIM 231111044. Next. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, dalam proses eksplorasi data, terutama pada data penjualan yang kompleks dan memiliki banyak kategori, pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam menentukan filter yang relevan atau dalam memahami sebaran data sebelum melakukan interaksi. Dilakukan secara bertahap untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan visualisasi yang disebut scattered widget dapat menjadi solusi yang efektif. Scattered widget merupakan kombinasi antara elemen interaktif seperti drop-down, checkbox, atau slider dengan petunjuk visual tambahan seperti histogram kecil, bar chart, atau grafik mini lainnya. Dengan menyematkan informasi visual ini pada widget, pengguna dapat merasakan atau sense gambar umum isi data sebelum melakukan pilihan. Pada tugas ini, kami menggunakan dataset penjualan produk yang berisi informasi seperti nama produk, kategori, harga, dan jumlah penjualan. Visualisasi dirancang menggunakan Python dan Streamlit dengan fokus pada implementasi scattered widget sebagai alat bantu eksplorasi data yang informatif dan intuitif. Tujuan utama dari tugas ini bukan hanya menampilkan data secara visual, tetapi juga memperlihatkan bagaimana proses pembuatan scattered widget. Untuk selanjutnya di sini ada dataset. Nah, dataset yang kami gunakan ini bernama Retail Sales Dataset, bersumber dari Kaggle, di mana ada 9 jumlah kolom dan 1000 lebih data transaksi. Nah, kenapa kita memilih dataset ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dataset ini memiliki data kategori yaitu produk dan data numerik yaitu harga kuantitas. Ini sangat cocok untuk pembuatan scattered widgets. Selanjutnya, representatif untuk kasus nyata dalam e-commerce atau retail, lalu bisa eksplorasi secara interaktif. Nah, isi dan struktur data sendiri itu ada customer ID, ini merupakan ID unik pelanggan, ada gender sebagai jenis kelamin pembeli, age usia pembeli, lalu produk kategori, jenis produk yang dibeli, lalu ada price per unit, harga satuan produk, ada quantity yaitu jumlah unit yang dibeli, dan terakhir ada total amount yaitu total transaksi di mana harga dikali dengan jumlah. Selanjutnya, inilah kode program yang dijalankan untuk mengolah data yang tadi sudah diambil. Untuk pertama kita import Streamlit, terus ada import Pandas dan import Plotly. Lalu langkah pertama kita load datanya dulu dari library, terus kita kasih judul, itu pakai st title. Terus untuk tampilan nanti di sidebar-nya menggunakan with st sidebar. Terus untuk memfilter kategori dari datanya kita menggunakan if kategori dari df column. Selanjutnya, nah terus dari kategori tadi, terus kita juga ada filter tanggal. Kalau ada, maka kita pakai if that in df columns. Terus lalu untuk memilih kolom numerik visualisasi, kita pakai numeric
calls df select d types include number columns dot tiles. Terus yang terakhir untuk visualisasi kita pakai st header, dan untuk line chart dengan agregasi mingguan pakai if date in df columns. Selanjutnya, nah visualisasi ini kita pakainya bar chart yang dibagi per subkategori. Kita ngambilnya top 10 aja. Terus terakhir untuk visualisasi kan kita butuh datanya. Lah itu nanti kita nampilin data mentah juga dari visualisasi tersebut. Jadi nggak cuman top 10 aja, tapi di bawahnya nanti ada tampilan data mentahnya. Selanjutnya, mungkin di sini ada hasil visualisasinya. Yang pertama itu filter data. Di filter data itu terdapat ada tanggal mulai, tanggal akhir, dan di sini juga terdapat pilihan matriks penjualan. Itu ada transaksi ID, kemudian ada AG, ada quantity, ada price per unit, dan ada total amount. Next. Kemudian ada juga hasil visualisasinya, grafiknya dari tren transaksi ID per minggu. Untuk interpretasinya itu berdasarkan visualisasi yang ditampilkan pada retail sales dashboard, tren jumlah transaksi per minggu sepanjang tahun 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif namun konsisten mengalami peningkatan pada periode-periode tertentu. Pada awal tahun, jumlah transaksi cenderung rendah dan stabil, kemungkinan karena belum adanya momentum belanja besar. Memasuki pertengahan tahun, khususnya sekitar bulan April hingga Juli, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi yang bisa dikaitkan dengan momen belanja musiman seperti libur panjang atau event diskon tengah tahun. Puncak aktivitas transaksi tampak terjadi pada bulan November yang sejalan dengan event belanja besar seperti Harbolnas atau Black Friday. Setelah itu, menjelang akhir tahun, volume transaksi mulai menurun secara tajam. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dua hal. Selesainya musim belanja serta data pada minggu akhir tahun yang belum lengkap atau partial week. Secara keseluruhan, visualisasi ini memberikan gambaran umum yang jelas mengenai dinamika volume transaksi mingguan dalam satu tahun dan dapat menjadi acuan penting dalam merencanakan strategi penjualan ke depan. Kemudian untuk hasil visualisasi dari retail dashboard tren per minggu, tren EGI per minggu. Next. Untuk interpretasinya itu grafik menunjukkan tren usia pelanggan per minggu sepanjang tahun 2023. Terlihat bahwa nilai rata-rata usia yang terekam mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari minggu ke minggu. Usia pelanggan cenderung meningkat pada pertengahan tahun dengan puncak sekitar bulan Mei hingga Juli, yang menunjukkan bahwa pada periode tersebut terdapat lebih banyak transaksi dari pelanggan berusia lebih tua. Sementara itu, pada awal dan akhir tahun, rata-rata usia cenderung lebih rendah, kemungkinan karena promosi atau event belanja yang lebih menarik minat pelanggan muda. Penurunan drastis pada minggu terakhir tahun kemungkinan disebabkan oleh data yang belum lengkap. Secara keseluruhan, pada pola ini mengindikasikan adanya variasi demografis pelanggan dari waktu ke waktu yang dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran berdasarkan kelompok usia dominan di periode tertentu. Dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk
kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu penggunaan Staggered Widgets terbukti efektif dalam memberikan konteks tambahan bagi pengguna sebelum mereka memilih filter dalam eksplorasi data. Hal ini meningkatkan pengalaman pengguna dan mempercepat proses analisis data, terutama untuk data e-commerce yang kaya fitur. Hasil visualisasi juga memberikan wawasan penting terkait perilaku konsumen sepanjang waktu yang dapat dioptimalkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.